Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Katakan Shalom kepada kiri kanan Bapak Ibu. Biarlah Shalom Allah selalu mewarnai perjalanan hidup kita sampai kapanpun. Karena hidup ini tidak selalu baik-baik yang dihadapi, indah-indah. Tapi damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal kita terus terjaga, terpelihara di dalam hati setiap kita yang terus mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kita baru selesai membaca tentang satu kisah, cerita yang ditulis oleh Lukas, seorang dokter, kepada Theophilus. Dikatakan pada ayat yang pertama dari pasal pertama Kisah Para Rasul, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu." Dia menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Mujizat-mujizatnya, perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan buat. Dan mengajarkan tentang bagaimana Injil Kerajaan Allah itu terus harus disampaikan. Sampai pada hari ia terangkat, Yesus terangkat ke sorga. Bagaimana ketika dia lahir, kelahirannya menawarkan keselamatan bagi semua orang. Kedatangan yang pertama, tapi kedatangan yang kedua bukan lagi menawarkan keselamatan, tapi sebagai hakim yang adil. Menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Nah, apa yang diceritakan dalam buku yang pertama itu yaitu Injil Lukas. Dan buku yang kedua inilah Kisah Para Rasul yang ditulis. Injil Lukas menulis dari 24 pasal. Ya, Injil Lukas dari pasal 1 sampai 24. Bagaimana dia lahir, Yesus lahir. Ya, menderita, mati, bangkit. Hidup. Dan kehidupannya sesudah dia bangkit, menampakkan diri 40 hari kepada para murid. Dan kemudian dia naik ke surga. Tanggal 18 kemarin kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan 10 hari lagi dia akan datang kembali untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya. Sampai ia terangkat ke surga sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Apa perintah yang ditulis oleh Lukas ini? Apa perintah Yesus? Itu yang ada di dalam ayat yang kelima.
Ayat yang keempat duluan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis atau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada otoritas yang Tuhan curahkan, berikan, ada kuasa. Itulah kuasa Roh Kudus. Karena itu sesudah Yesus naik, dia janji jangan dulu pergi keluar dari Yerusalem. Tunggu, karena aku akan mencurahkan Rohku ke atas kamu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu sesudah para murid menyaksikan Yesus naik ke sorga, sebagaimana dalam bacaan kita, ya, para rasul ini kembali ke Yerusalem. Siapakah mereka? Itu ada dalam ayat bacaan kita. Maka kembali rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13, 14. Ya. Apa yang mereka buat? Menarik di sini. Mereka semua bertekun sehati, berdoa bersama-sama. Jadi dalam perkumpulan mereka, persekutuan mereka bukan duduk melamun terhadap kerjaan, tapi yang mereka buat adalah bertekun sehati dan berdoa bersama-sama, menanti janji Bapa. Itu yang nanti kita peringati, pencurahan Roh Kudus minggu yang akan datang. 10 hari sesudah kenaikannya, Roh Kudus dicurahkan. Tapi juga dengan beberapa perempuan, termasuk juga ibu Yesus. Nah, apa selanjutnya dari pasal bacaan kita? Dikatakan kemudian Matias dipilih menggantikan Yudas. Pertanyaannya, mengapa Yudas harus diganti? Ayat 18, karena terjadi pengkhianatan. Ia mengkhianati gurunya. Kurang lebih 3,5 tahun hidup bersama, ada bersama dalam pelayanan. Yudas melihat segala peristiwa yang dibuat oleh Yesus, mujizat demi mujizat. Tetapi toh dia bisa berkhianat. Apa dampak dari pengkhianatannya? Itu ayat yang ke-18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tumpah keluar. Mengerikan, tragis kematiannya. Tetapi kalau kita lihat lagi di dalam bacaan Injil Matius pasal 27, bagaimana kematian Yudas itu, dalam ayat yang ketiga pasal 27 dikatakan, pada waktu itu Yudas menyerahkan Yesus. Melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, ini jawab para imam, kepala dan tua-tua, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu. Menyakitkan memang. Nah, ketika Yesus ditangkap, Yudas melihat hukuman yang dijatuhi, hukuman mati, ada timbul kesadaran, menyesal. Dia merasa berdosa. Ayat yang keempat, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah.
dalam kesadaran inilah sesungguhnya Roh Kudus kasih ingat. Tapi tidak ada orang yang tolong dia, sehingga mengambil jalan untuk gantung diri. Itu yang ada dalam Matius 27 pada ayat yang kelima. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan dirinya. Tidak ada orang tolong dia ketika ada dalam rasa berdosa, rasa bersalah karena pengkhianatannya. Kan itu Bapak Ibu, kita butuh orang lain. Kita butuh persekutuan. Karena tidak ada di antara kita yang hidup tanpa soal, tanpa masalah. Seberat apapun persoalan itu, kita butuh orang lain. Minimal cuma ya curhat aja, didengar saja. Nah, kesadaran Yudas, rasa bersalah itu, tapi tidak ada orang bisa tolong dia. Sudah, kau kembali kepada Tuhan. Tidak ada. Karena itu dia ambil jalan menurut pikirannya, sehingga dia harus menggantungkan dirinya. Tapi Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa pentingnya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak bisa hidup sendiri, karena perjalanan ini perjalanan panjang dalam iman percaya kita. Tidak selalu mulus, selalu ada tantangan dan kesukarannya. Tapi ketika kita tahu bahwa di tengah tantangan persoalan apapun, ada Tuhan yang melihat kita, Tuhan yang tahu hidup kita, datang kepadanya, serahkan. Bukankah itu yang selalu Tuhan sampaikan? Matius 11, mari semua yang letih lesu, berbeban berat, jangan cari dunia, jangan cerita kepada dunia, datang kepada Tuhan. Itu janji. Apa yang dialami ketika kita bisa curhat? Mazmur bilang, curahkan isi hatimu kepadaku, maka aku memberikan kelegaan. Plong begitu ya. Pentingnya hidup dalam persekutuan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sesudah Yudas menggantungkan dirinya, Matius dipilih melalui undian dari bacaan kita ya. Lalu mereka membuang undi dari kedua orang itu, dan yang kena undi ya adalah Matias. Dengan demikian ditambahkan pada bilangan dari ke-12 rasul. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan ini apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan di pagi hari ini? Hal yang pertama, belajar taat dan setia. Bagaimana para rasul taat, setia, menanti janji Bapa. Jangan dulu keluar dari Yerusalem. Tunggu. Pada ayat yang keempat bacaan kita. Pada suatu hari ketika mereka makan bersama-sama, ia melarang mereka untuk meninggalkan. Nantikan janji Bapa. Rohku akan dicurahkan bagi kamu. Belajar taat dan setia kepada perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu adalah firman. Firman yang keluar dari mulut Allah. Penting kita memilikinya. Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia tidak hidup hanya dari roti, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita tidak hidup hanya untuk kebutuhan jasmani yang dipenuhi, dikenyangkan. Karena pada dasarnya tubuh ini akan kembali kepada asalnya. Bacaan kita berapa minggu lalu, 2 minggu lalu, tentang tubuh yang fana ini, ya, tidak ada tempat di sana. Dia harus diubahkan dengan tubuh yang baru oleh Tuhan.
Jadi hidup ini jangan hanya mengejar hal-hal duniawi saja. Betul kita butuh makan, minum, tapi jangan sampai kita lupa Tuhan. Bukankah kadang-kadang ketika perjalanan hidup kita, pekerjaan kita, kadang-kadang sampai lupa makan. Jasmani yang kita pikirkan. Tapi jarang orang bilang, saya sibuk sampai saya lupa baca firman. Jarang. Tapi kalau lupa makan, hampir setiap hari. Karena kita sibuk. Tapi jarang bilang, aduh saya sibuk sampai lupa berdoa. Saya lupa baca Alkitab, saya lupa bersekutu. Kadang-kadang hal-hal yang bernilai kekal kita abaikan. Kita tidak hidup hanya dari roti, kata firman Tuhan. Jadi perlu ada keseimbangan. Jasmani rohani. Ketika jasmani ini kembali, roh kita kembali kepada Allah, pemilik hidup kita. Karena itu perlu ketaatan kita. Karena firman itu kekal adanya. Matius pun dipilih karena kehidupannya, dalam ketaatannya. Dia taat. Dia ada sejak Yesus dibaptis oleh Yohanes sampai seluruh pelayanan dia ikuti, walaupun dia tidak masuk dalam 12 murid itu. Tapi dia ada bersama-sama seperti dalam bacaan kita. Di antara 120 orang banyaknya itu ada Matius di dalamnya. Sehingga dia dipilih untuk menggantikan Yudas. Taat setia ikut Tuhan kemana saja. Tapi ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, pentingnya ketaatan kita, kesetiaan kita kepada perintah Tuhan, firman Allah. Saya pikir kita kekristenan ini dari sejak lahir, turun temurun. Lahir sudah dalam kekristenan sampai hari ini. Ya. Bagaimana dampak dari kebenaran itu? Apakah terus mengubah hidup kita? Dalam proses penyempurnaan Tuhan, itulah dunia. Dunia di mana kita terus diproses, ditempa, supaya semakin hari iman kita semakin kuat, karakter kita, sifat-sifat kita dengan hidup dalam kedagingan itu mulai dipotong, dikerat, dan menjalani hidup dalam memberi buah. Itulah buah roh. Minta sumber. Itulah Roh Kudus. Tanggal 28 kita memperingati pencurahannya. Tapi itu sudah terjadi ribuan tahun yang lampau. Bagaimana kuasanya terjadi, diberikan pada waktu itu sampai pada kita yang percaya kepadanya. Hal yang kedua, sesudah ketaatan dan kesetiaan akan janji Tuhan, ya. Dampak dari ketaatan kesetiaan, bagaimana para murid mengalami janji Tuhan itu, Roh Kudus dicurahkan. Digenapi. Itulah pembacaan kita untuk pada pasal yang kedua tentang pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ada begitu banyak janji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam firman-Nya. Contoh dalam Roma 8:28, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, semua hal yang baik tidak baik yang kita hadapi. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan yang seperti apa? Yohanes bilang orang yang mengasihi Tuhan adalah melakukan kehendak-Ku. Bukan tahu saja kehendak Tuhan, tapi melakukan kehendak-Mu. Sehingga hari-hari hidup terus diubahkan dari yang suka marah-marah jadi sabar. Dari yang susah mengasihi, belajar mengampuni. Ya. Mengapa semua itu bisa terjadi? Karena Tuhan yang kita percaya sudah memberi contoh teladan. Sifat-sifat itulah yang kita ikuti. Kita taati melakukannya. Sehingga penyempurnaan hidup kita terus terjadi sampai waktu Tuhan. Dunia ini tempat kita diproses. Karena pada dasarnya tubuh daging fana ini keinginannya adalah hal-hal yang duniawi. Kita masih hidup di dunia, betul. Tapi kita tidak ikut perilaku duniawi. Kita contoh saja ikan.
Ikan ada di laut dengan air asin tapi tidak asin kan? Gitu. Nah kita ada di dunia, seharusnya kita tidak terkontaminasi dengan perilaku-perilaku duniawi. Ya, sedang melakukan segala hal yang tidak berkenan kepada Bapa. Mengapa demikian? Karena kita punya Tuhan. Dia yang mengasihi kita. Dia yang telah menderita, mati dan bangkit dan menjamin hidup kita yang percaya kepada Dia. Janji Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Di tengah-tengah keadaan apapun, mari kita serahkan penuh. Ya. Tapi jangan serahkan penuh, percaya juga ragu-ragu. Tuhan dengar kah tidak ya? Kok lama sekali belum dijawab? Serahkan penuh, percaya penuh, maka Tuhan bisa bertindak. Serahkan tidak penuh, percaya tidak penuh, ya Tuhan tidak bisa bertindak. Selain kita sungguh-sungguh menyerahkan, ini hidupku, ini perbanku. Percaya sungguh waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Nah dalam proses penantian jawaban Tuhan, Allah memproses kehidupan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita. Seberapa kuatnya kita berdiri dalam kepercayaan sungguh akan Dia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari kita berjalan dalam tuntunan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Supaya apa? Janjinya dari ribuan janji terus dicurahkan, terus diberikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Itulah tindakan Tuhan. Itulah anugerah Tuhan, itulah kebaikan Tuhan. Ini aku tahu hidupmu, aku mengerti keadaanmu. Ini jawaban atas doamu. Yakinlah akan Dia yang terus setia berjalan bersama-sama kita. Amin.